Selamat berjumpa kembali di materi Adobe InDesign. Pada kesempatan kali ini, materi yang dibahas adalah mengenai indent dan tabulasi. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, terlebih dahulu kita siapkan dokumennya. Misalnya, ukuran A5. Kemudian dipilih posisi landscape. Setelah itu, klik tombol create, maka dokumen akan terbentuk seperti ini. Nah, untuk pengaturan indent dan tabulasi, kita ketikkan dulu teksnya. Ini bisa di copy ya supaya banyak teksnya. Kemudian dibuat paragraf baru supaya kelihatan nanti hasilnya seperti apa. Kemudian pilih menu type tabs. Nanti akan muncul panelnya seperti ini. Setelah muncul panel seperti ini, apabila posisinya miring, kita bisa mengklik position panel, atau seandainya ada perubahan misalnya di zoom in atau zoom out, kita juga masih bisa menggunakan position seperti ini ya. Ini harus aktif, teksnya harus aktif, maka dia akan ngikutin. Nah, kemudian bagaimana cara pengaturannya untuk indent? Ini defaultnya adalah 0 ya, seperti ini. Apabila dua-duanya ditarik, maka posisi teks akan berubah di kiri. Nah, di sini ada dua pengaturan sebenarnya, di bagian atas dan bagian bawah. Yang gambar segitiga seperti ini. Apabila kita tarik yang atas, maka posisi teks akan indent. Ini bisa diketik misalnya 10. Ya, maka teks ini akan berubah. Apabila teksnya itu di blok salah satu, maka yang berubah hanya salah satu paragrafnya saja. Tapi kalau kita menggunakan selection, ini bisa keduanya berubah secara bersamaan. Nah, sekarang untuk indent pengaturannya seperti ini. Sedangkan kalau untuk bagaimana kalau untuk outline atau untuk penomoran, misalnya saya kasih 1, 2. Nah, berarti ini posisinya harus terbalik. Harus terbalik. Jadi yang bagian bawah ini saya tarik di posisi 10 dulu. Kemudian ini saya atur dua-duanya yang menggunakan selection. Ini saya kasih 10. Kemudian yang bagian bawah ini biarkan saja, kembali yang atas ini saya tarik. Misalnya di sini posisinya minus 4 mm. Nah, maka akan terlihat seperti ini ya, kebalikannya yang tadi. Jadi yang bawahnya itu ke kanan, kalau yang tadi yang atasnya yang ke kanan. Nah, kemudian ini bisa posisinya bisa kita tarik kalau seandainya ingin di posisi 0, yang ditarik adalah bagian bawah. Nah, seperti ini. Kalau bagian atas, hanya atasnya saja yang berubah. Tapi kalau yang bagian bawah, maka keduanya akan bergerak seperti ini.
Jadi ini adalah untuk pengaturan inden di InDesign. Nah, untuk pengaturan tabulasi kita juga bisa menggunakan panel tabulasi yang tadi. Misalnya kita ingin membuat sebuah kalender. Pertama-tama kita pencet tombol tab, kemudian angkanya 1. Oh sorry, ini kalender berarti minggu misalnya. Minggu, tab Senin, tab Selasa, tab Rabu, tab Kamis, tab Jumat, tab Sabtu. Oke, nanti teksnya bisa diperkecil ya. Kemudian di enter, tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, tab 5, tab 6, tab 7. Nah, dari sini bisa kita cek apakah sudah rata. Kita bisa menggunakan yang tadi tab ya. Nah, di sini ada panel tabulasi ya masing-masing. Ini bisa kita jelaskan. Untuk yang tab yang pertama itu adalah rata kiri. Kemudian yang kedua adalah rata tengah, yang ketiga rata kanan. Kemudian yang keempat itu adalah rata pada titik desimal. Kemudian di situ ada sumbu X, leader on, dan line on. Oke, kita balik lagi ke ini, kita coba. Untuk kasus seperti ini bisa menggunakan tabulasi rata tengah. Diaktifkan rata tengah, maka hasilnya seperti ini. Kalau rata kiri dia akan seperti ini, rata kanan akan seperti ini. Rata desimal adalah menggunakan angka. Nah, kemudian kalau kasus seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya repeat tab. Repeat tab, maka dia akan langsung rata. Apabila mau dihapus, kita menggunakan delete tab. Atau bisa juga clear all. Repeat tab, maka dia akan langsung rata seperti ini. Bisa dilanjutkan dengan angka selanjutnya diawali dengan tab 9. Enter, tabulasi lagi. Kita buat sampai 31 ya. Seperti ini. Ini berarti ada satu yang menggunakan tab. Pada saat ditarik dia turun, berarti yang 21 ini ada tabnya. Delete. Nah, apabila ini dirasa sudah cukup, kita bisa menambahkan jarak antar baris ya, jarak antar baris. Sini. Kemudian bisa ditambahkan ukurannya, terutama untuk yang di bagian angka. Ini juga ditambahkan lagi jaraknya. Seperti ini.
Oke, untuk desainnya kita menggunakan color guide-nya terlebih dahulu ya. Untuk patokan warna bisa dengan mengcopy untuk color guide atau bisa juga mengkreasikan warna sendiri. Kalau mengkreasikan warna sendiri bisa diatur dari sini ya. Misalnya saya tambahkan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke pembuatan desainnya. Di sini ada bulan. Kemudian di sini ada tahun. Kalau dirasa kurang besar, kita perbesar ininya, teksnya. Ini juga kalau mau diperkecil bisa ya. Kalau misalnya teks kalendernya terlalu besar, bisa kita perkecil. Nah, kalau untuk tabulasinya sendiri sebenarnya nggak bisa diperkecil ya. Atau bisa juga kita gunakan scale yang ada di sini. Scale ditarik supaya dia kecil secara bersamaan seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa melakukan proses group dari kalender yang sudah jadi seperti ini untuk di copy ke bawah. Objek group, kemudian bisa langsung di copy atau menekan tombol Alt, kemudian kita perkecil seperti ini untuk diletakkan di sebelah kiri. Nanti kalau yang teksnya terlalu kecil kita bisa perbesar. Ini untuk bulan sebelumnya dan bulan sesudahnya. April, Mei, Juni berarti di sini. Nanti untuk tanggal ini bisa kita ganti secara manual satu persatu. Kemudian kita bisa tambahkan komponen untuk hari liburnya.
sini bisa ditambahkan untuk aksesoris warna. Bisa kita grup dulu ya. Cek. Kemudian kita bisa menggunakan polygon untuk area gambar nantinya. Kan saya letakkan di sini. Ini akan saya edit sedikit. Menggunakan direct selection tool. Kemudian ini juga bisa saya edit. Kalau seandainya ada yang mau dihilangkan, misalnya yang ini dihilangkan, langsung tekan delete saja untuk titiknya seperti ini, delete. Kemudian kalau ingin ditambahkan, bisa langsung ditarik seperti ini. Kalau ingin digabungkan, kita bisa pilih objek pad join. Nah, kalau seandainya kita mau menggabungkan, kita bisa menggunakan Pathfinder objek Pathfinder ini pakai add, maka dia akan gabung seperti ini. Kemudian saya akan langsung memasukkan gambarnya, file place, jadi gambar hitam putih. Kemudian saya perbesar. Nah, kemudian untuk penambahan warna atau aksesoris yang lain bisa kita gunakan pen tool. Jadi misalnya saya akan memberikan warna bagian sini. Saya bisa ambil warnanya. Kemudian bisa diberikan efek. Multiply. Kemudian di sini juga bisa saya tambahkan klik kanan, efek transparansi.
seperti ini kira-kira. Jadi kalau seandainya kurang pas, bisa kita zoom in untuk diposisikan supaya dia pas. Itu bisa dilihat hasilnya dengan memilih view over print view. Seperti ini. Itu kira-kira hasilnya. Kalau di sini gambarnya masih kurang besar, kita bisa tarik. Klik 2 kali, tarik. Nah, untuk menghilangkan stroke-nya bisa dihilangkan seperti itu. Apabila ingin menggunakan komponen warna yang lain, bisa kita pakai. Misalnya di sini saya pakai warna ini. Kemudian untuk bulannya, tahunnya saya pakai yang gelap. Kemudian di bagian bawah, ini karena di belakang ya, ini bisa saya pindahkan ke depan, arrange bring to front, akan kelihatan. Kemudian di sini nanti akan diberi judul. Kalau mau rata tengah, kita bisa kasih perataan tengah, kemudian nanti ini bisa digeser ke posisi tengah seperti ini. Dan bisa diganti warnanya dengan cara di blok, kemudian dikasih warna putih. Putih berarti ini 0 semua. Oke, kira-kira ini hasil akhirnya. Baik, jadi demikian materi mengenai inden dan tabulasi. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silakan diisi di kolom komen. Sekian dan terima kasih.